Jika cinta sering diidentikan dengan coklat untuk menggambarkan bahwa dia manis, maka kira-kira kalau menurut Anda dari lagu tadi disebutkan bahwa cinta juga bisa membawa duka. Kira-kira kita bisa menggambarkan itu lewat apa? Kalau manis digambarkan lewat coklat gitu ya. Tapi ada dukanya juga kira-kira yang lebih pas digambarkan dengan apa? Selamat pagi, semua listener dan juga sahabat yang bergabung. Itu tadi adalah lagu yang dibawakan oleh Rio Febrian ya, Karisma Cinta, yang sudah dinyanyikan ulang lah kira-kira seperti itu, jauh lebih enak juga kita dengarkan di kesempatan pagi hari ini, membuka kebersamaan kita, membahas mengenai cinta dan duka. Banyak orang mengira nih smart listener gitu ya, kalau bicara tentang cinta pasti yang manis-manis aja gitu. Lupa bahwa cinta juga bersanding erat nempel gitu ya dengan yang namanya duka. Jadi begitu mengalami kedukaan gitu ya karena cinta, terus kita menganggap itu bukan cinta, padahal itu dia memang iya sudah ini ya, sudah dari sananya dia bersama-sama. Saya sudah bersama-sama dengan motivator nasional di bidang leadership and happiness. Ada Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi, selamat datang kembali di Smart Ya. Happiness. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Penuh cinta. Satu pekan kita nggak ketemu, langsung kerasa ya. Betul. eh Apa namanya, ingin berjumpa gitu ya, Ya, ingin ngobrol-ngobrol lagi dan sudah Jumat lagi gitu ya Pak Arfan ya, ya. nggak terasa ya Mbak Ola ya. Nggak terasa sekali ya. Baik, nah Pak Arfan dari lagunya, pasti nih Pak Arfan mau Ya, menyoroti dulu gitu ya. Dan poinnya tadi dari lagu itu dapat banget sesuai dengan yang kita mau bahas ini gitu. Tapi betul, silakan, betul. Pak Arfan mau menggali di bagian mana? Silakan. Nah, ini lagu yang bagus sekali ya. Ini sebenarnya lagu lama nih. Lagu Ini lama, Dewi Yul. zamannya Dewi Yul dan Dewi Bruri. Yul, iya. Tapi ini dinyanyikan dengan bagus sekali oleh Rio Febrian ya. Dan yang ingin disampaikan dari lagu ini sebetulnya very simple gitu. Hati-hati, Mhm. cinta bisa juga Membawa membawa duka. duka. Nah, ini. Intinya itu, Mbak Ola. Dan ini jarang disadari oleh banyak orang ya. Mhm. Jadi ada sebuah rumus cinta yang tidak Mhm. banyak diketahui orang. Apa itu? Mhm. Bahwa cinta itu sesungguhnya berbanding lurus dengan duka. Yes, Berbanding lurus gitu. setuju. Artinya apa? Semakin besar cinta kita kepada seseorang atau sesuatu, maka semakin besar jugalah duka yang akan kita alami ketika kita kehilangan semua itu gitu. Hmm. Jadi itu bobotnya sama gitu. Bobot cinta itu sama dengan bobot duka gitu. Jadi kalau kita mencintai seseorang misalnya dengan cinta dari skala 1 sampai 10 ya. Mhm. Mhm. Kita mencintai seseorang, katakanlah kita mencintai pasangan kita gitu atau orang tua kita ya atau anak Mhm. kita itu dengan bobot berapa? Katakanlah 10 gitu atau 9 gitu. Nah, ini nanti ketika kita mengalami kedukaan itu bobotnya persis sama, nanti 9 juga 10 juga itu bobotnya. Jadi Mhm. semakin kita mencintai, semakin kita akan berduka. Mhm. Semakin kita kurang mencintai, semakin kita kurang berduka gitu. Mhm. Gitu. Mhm. Bahkan kalau kita tidak mencintai sama sekali, berarti kita tidak akan pernah berduka gitu. Kira-kira begitu rumusnya Mbak Ola. Mhm. Mhm. Ya, ya, ya. Eh, dan itu tadi yang disampaikan melalui lagu ya, Ya, bahwa hati-hati, cinta juga bisa membawa duka. Memang lagu ini agak sedikit berbeda dari lagu-lagu cinta lainnya gitu ya. ya. Kalau lagu cinta lainnya kan menceritakan Hanya yang bagaimana senang-senang saja ya gitu, yang yang senang, yang senang-senang indah saja, gitu. Ya. yang menggebu-gebu dan sebagainya. Nah, pertanyaannya mungkin akibatnya orang akan bertanya begini, kalau begitu Pak Arfan kita kalau mencintai nggak usah 100% lah ya. Kalau gitu kita mencintainya setengah hati aja deh gitu. Supaya Nah, nanti kalau kalau kita berduka nggak sakit-sakit banget gitu. Nah, bagaimana tanggapannya Pak Arfan? ya itu pilihan sekali lagi dan itu yang akan kita diskusikan dalam Hmm. talk show kita di pagi hari yang indah ini ya. Itu yang akan kita diskusikan. Apakah kalau begitu ya pilihannya adalah ya jangan memberikan hatimu sepenuhnya untuk cinta, tapi Mhm. berikan hanya separohnya. Karena kalau kita memberikan cinta itu hanya 5, maka ketika kita mengalami kedukaan juga hanya 5. Bahkan mungkin kita perlu mengconsider apa yang dikatakan oleh Eric Fromm. Ini seorang psikolog yang sangat bagus sekali kalau bicara mengenai the art of love ya, seni mencintai. Jadi Mhm. dia bilang begini, untuk
menghindari duka gitu, maka kita harus melepaskan cinta. Yang berarti juga meniadakan kemampuan kita untuk berbahagia gitu. Nah, apakah itu yang akan kita ambil gitu? Itu akan kita diskusikan, Mbak Ola. Ya, ya. Itu kalau mau menghindari duka, gampang saja kata Eric Fromm. Iya, jangan mencinta. Jangan mencintai apapun, jangan mencintai siapapun. Anda tidak akan pernah berduka seumur hidup Anda. Itu kata Eric Fromm. Oke, Smart Listener, kita mau bahas ini dan kita mau ajak Anda untuk juga ikut berbincang ya. Apakah Anda pernah mencintai sesuatu, artinya Anda benar-benar full heart, memberikan hati Anda sepenuh-penuhnya gitu ya, sepenuh jiwa gitu ya, mencintai apapun itu, apakah itu terkait soal pasangan Anda, mungkin persahabatan Anda begitu, atau mungkin pekerjaan Anda gitu ya, orang tua, lalu ketika mungkin terjadi sesuatu ya, apakah itu kehilangan atau terjadi mungkin dikhianati dan sebagainya gitu ya, itu apa yang Anda rasakan? Benar-benar jadi ngerasa kayak empty, kosong gitu ya, berduka banget. Anda boleh sharing ya? 0812 11 12 959. Sambil kami jeda, Anda mau siapin kopi dulu atau mau siapin teh, monggo ya, masih ada kesempatan. Kami akan jeda dan akan jumpai Anda selepas beberapa informasi yang berikut ini. Bergabung, Anda masih menyimak Smart Happiness. Kalau begitu, kalau cinta berbanding lurus ya dengan yang namanya duka begitu ya, apakah kemudian kita berhenti untuk mencintai, nggak mencintai sama sekali atau bagaimana? Sementara tadi Pak Arfan mengatakan kalau nggak mau mengalami rasa sakit duka gitu ya, ada ahli atau seorang yang terkenal mengatakan ya nggak usah mencintai. Tapi apakah iya kita bisa bahagia tanpa cinta? Nah, Anda juga boleh jawab itu ya. Silakan di 0812 11 12 959. Kami juga sedang live di Facebook ya. Anda bisa menjangkau kami di sana, bisa ikutan ngobrol di sana, atau juga kami sedang live di YouTube, so Anda bisa live chat di sana gitu ya. Oke, Pak Arfan, kita sambung obrolannya. Kalau tadi Bapak mengatakan banyak yang tidak mengetahui rumus cinta ini gitu ya, bahwa cinta itu berbanding lurus dengan duka. Secara umum yang Bapak tangkap atau yang kita temukan di masyarakat itu apa? Dan ini asalnya dari mana begitu ya, pemahaman yang yang sedemikian sudah melekatnya sampai bahwa cinta berbanding lurus dengan duka itu kita denialkan gitu, kita tolak sama sekali. Silakan Pak Arfan. Ya, sebetulnya ini edisi untuk reminders ya untuk kita semua ya, termasuk saya ya. Karena kan setiap orang kan pasti mencintai mulai dari ayah, ibu, betul, pasangan, betul, anak-anak, saudara, teman, sejawat dan sebagainya gitu. Dengan kadar cinta yang berbeda-beda, Mbak Ola. Ya. Jadi ada yang kita berikan nilai bobot cintanya dari skala 1 sampai 10 itu 10. Ada yang bobot cintanya mungkin cuma 9. Ada yang bobot cintanya mungkin cuma 5 gitu, ya. Nah, ketika kita bicara cinta itu seringkali orang bicaranya tuh yang seneng-seneng saja, yang happy-happy saja, ya. Padahal yang ingin kita berikan reminders ya di talkshow kita pada pagi hari ini adalah cinta dan duka itu berada dalam satu paket. Nah, ini. Nah, kita ingin memiliki cinta, tapi kita ingin menghindari duka. Itu nggak bisa, gitu. Itu ada dalam satu paket, gitu. Jadi, ketika Anda mencintai, Anda pasti akan mengalami kedukaan. Dan bobot cinta Anda itu akan menentukan bobot duka Anda. Nah, ini kan sebenarnya masalah berat nih, Mbak Ola. Ya, jadi, tapi itulah realita hidup, gitu. Dan kita harus selalu siap, gitu. Sekarang coba aja kita bikin list lah, ya. Kita bikin list siapa orang-orang yang kita cintai dalam hidup ini. Kita bikin list. Ya. Kasih bobotnya berapa itu? Dari skala 1 sampai 10. Ya, mungkin 10, 9, 8 dan seterusnya. Yang harus segera kita ingat adalah bahwa semakin besar cinta kita, semakin besar duka kita. Dan itu pasti terjadi karena itu adalah sunatullah. Itu adalah hukum alam gitu. Nggak bisa saya mau ngambil cintanya aja deh gitu. Nggak bisa. Kalau Anda ambil cinta, otomatis dukanya juga akan diambil juga. Jadi salah satu cara yang bisa menghindari kita dari duka sesungguhnya adalah menghindari cinta. Jadi pertanyaannya, apakah itu mungkin kita lakukan gitu? Ya. Mungkin saja sih, tapi apakah kita mau melakukan itu gitu? Mau nggak kita melakukan itu? Saya tidak ingin mencintai siapapun, tidak ingin mencintai
pasangan saya karena saya takut nanti dukanya juga akan besar kalau saya kehilangan dia. Tidak ingin mencintai anak-anak, tidak ingin mencintai orang tua. Kenapa? Karena nanti kalau kehilangan mereka, duka saya pun besar gitu. Nah, pertanyaannya apakah kita mau masuk ke sana gitu? Kan juga tidak gitu, Mbak Ola. Jadi itu juga sebuah pilihan yang tidak bijaksana karena kalau kita tidak pernah mencintai, maka kita juga tidak akan bahagia juga gitu. Kita tidak ingin mencintai karena kita tidak mau berduka nantinya. Tapi Itu juga bukan sebuah pilihan yang membahagiakan gitu. Karena ya, pada ya, akhirnya kita tidak akan bahagia juga gitu. ya. Jadi benarkah bahwa kalau kita hanya menginginkan cintanya, kita jadi terkesan sangat egois ya. Kita hanya mau manis gitu kan. Kita hanya mau makan nangka. Tapi Iya, kemudian untuk membersihkan apa namanya getahnya. getahnya kita nggak mau, kita suruh orang lain gitu. Bagaimana tanggapan Pak Arfan? Betul sekali, betul sekali. Jadi kalau kita tidak mau menerima konsekuensinya, maka itu namanya egois gitu. Mm-mm, Jadi yang namanya nangka dan getahnya itu ya satu paket gitu ya. mm-mm, mm-mm. Yang namanya durian itu dan baunya dan apa namanya segala yang terkait dengan durian itu satu paket gitu. Nggak bisa kita hanya ambil satu dan mengabaikan yang lain gitu. Jadi ini sebuah reminder ya. Jadi ingat-ingat saja gitu Mm, bahwa ketika Anda mencintai, satu ketika Anda akan berduka yang sama besarnya dengan cinta Anda itu gitu. Tapi mm, pada akhirnya kita tidak bisa memilih yang lain ya karena pilihan yang lain itu tidak membahagiakan gitu. Tidak mm, mencintai itu tidak membahagiakan gitu. mm, mm, Jadi saya ingat ada sebuah cerita ini ada orang yang kehilangan kucingnya. Jadi dia mm. memelihara kucing ya. Saya juga di rumah ada kucing juga Kucing. ya. Memelihara kucing gitu. Kucingnya itu sangat disayang dan sebagainya. Tahu-tahu kucingnya mati gitu. Mhm, Dan dia sangat bersedih sekali gitu, bersedih sekali, ya. Kemudian, tapi tidak lama kemudian, ya mungkin sekitar sebulan 2 bulan kemudian, dia membeli kucing lagi gitu. Dia membeli kucing baru gitu. Kemudian ditanya sama anaknya ditanya, ayah, apakah ayah nanti tidak takut berduka lagi, tidak takut kehilangan lagi nih, ya. Dia mhm, dia 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 bilang, aku ingin bahagia gitu dan ketika aku membeli kucing yang baru ini, aku sudah siap bahwa suatu ketika aku akan kehilangan kucing ini lagi gitu. Jadi aku sudah siap karena aku sekarang sudah belajar bahwa yang namanya cinta dan duka itu sesungguhnya ada dalam satu paket gitu. mhm, Jadi pilihannya ya tetap pilihannya adalah mencintai, tapi sambil menyadari bahwa suatu ketika apa yang kita cintai ini akan diambil dari kita gitu. Dan kita harus mhm. siap ketika kita mencintai itu kita sudah dengan sebuah kesadaran bahwa ini akan hilang gitu dan kita siap untuk kehilangan itu gitu Mbak Ola. Tapi Iya, sekali lagi ini mudah untuk dikatakan tapi sulit tidak mudah untuk dilakukan. dilakukan gitu Mbak Ola. Betul. Pak Arfan, apakah untuk membangun kesadaran tadi, kesadaran bahwa sesungguhnya ketika mencintai itu juga akan selalu disertai nanti pada akhirnya dengan kedukaan ya. Di bagian kedukaannya nanti saya juga mau gali. Tapi apakah untuk bisa memiliki kesadaran itu harus selalu melalui sebuah kesakitan terlebih dahulu? Nggak bisa gitu ya. Kita bisa belajar dari orang lain gitu atau kejadian yang lain begitu Pak Arfan? Very good point Mbak Ola. Yang paling bagus adalah kita belajar tanpa harus mengalami ya. Sehingga itu harganya lebih murah kan seperti itu ya. Jadi kita udah tahu dulu nih, udah belajar dulu. Tapi kebanyakan orang sulit mengalami belajar tanpa mengalami gitu. Hmm. Sehingga Mm-mm. kebanyakan orang itu sebelum dia mengalami dia tidak akan pernah tahu gitu apa yang kita bicarakan ini gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi begitu mengalami iya ya, kok rasanya sakit sekali ya, kok rasanya dukanya ini ketika kita kehilangan orang yang kita cintai atau jangankan orang ya benda yang kita cintai aja gitu Mm. ya itu rasanya sakit sekali gitu kemudian timbul sebuah pergolakan dalam pikiran kalau begitu saya nggak perlu mencintai deh daripada saya sakit nih ujungnya begitu tapi kemudian timbul pilihan-pilihan lagi jadi kita belajar dari pengalaman itu dari kesadaran itu bahwa iya ya tapi nggak mungkin juga kita hidup tanpa mencintai apapun gitu kita tidak akan bisa bahagia kalau kita tidak punya rasa cinta gitu. Mm-mm. Jadi kalau seperti itu, ya terima saja. Cinta dan duka itu ada dalam satu paket. Ketika nanti kita mengalami kedukaan, ya jangan terlalu kaget. Jangan Mhm. kemudian putus harapan. Jangan kemudian kehilangan pegangan nanti ketika kita berduka. Karena dari awal kita sudah dihadapkan pada dua pilihan. Mau mencintai atau tidak? Mm. Pilihannya mau mencintai kan?
ya sudah. Kalau Anda memilih itu, siap-siaplah gitu. Nah, ini banyak orang yang nggak bisa menerima nih kata-kata saya seperti ini gitu ya. Enggak, itu nggak akan terjadi, enggak. Saya ingin mengatakan itu satu paket, itu sunatullah. Nah, pilihannya dari awal Anda bisa memilih. Kalau Anda memilih cinta, maka Anda pasti akan mengalami duka. Tapi Anda bisa memilih satu lagi, memilih tidak mencintai apapun. Dan ketika kita tidak mencintai apapun, tidak mencintai siapapun, kita tidak akan pernah berduka dalam hidup ini. Itu kata Eric Fromm gitu. Tapi apa mau kita seperti itu? Kan enggak gitu. Ya, pasti kita akan memilih, oke deh, saya pilih cinta. Oke, kalau Anda memilih cinta, siap nggak nanti? Ya siap nggak siap gitu istilahnya gitu. Siap nggak siap itu udah harus siapkan. Dari sekarang sudah harus kita siapkan gitu. Mumpung kita masih memiliki semuanya. Nah, nanti persiapannya bagaimana? Nah, itulah yang harus kita bahas nih dalam talk show ini, Mbak Ola. Baik, bagaimana menyiapkannya? Tadi Pak Arfan, saya sempat tanya, apakah kita harus melewati duka? Bagusnya sih kita belajar dengan harga yang lebih murah gitu ya. Ya. Tapi umumnya orang akan sulit belajar dan nggak mau percaya juga gitu ya Ya. sebelum melakukannya. Nah, saya mau gali di bagian kedukaan itu. Apakah yang dimaksudkan dengan kedukaan ini selalu bicara soal kehilangan? Orangnya udah nggak ada di situ lagi, atau sesuatu yang kita miliki lenyap gitu ya? Atau Ya. kalau ini bicara tentang kepercayaan, ya nggak percaya lagi begitu. Apakah selalu bicara tentang hal itu? Atau ini juga bisa gitu ya, ketika di dalam sebuah hubungan, partner bisnis, pernikahan gitu, ada satu pihak yang mungkin menunjukkan ketidaksetiaan ya, atau kemudian menyakitkan dan sebagainya. Ya, yang paling utama sesungguhnya ada dua, yaitu kehilangan dan kematian. Kalau partner bisnis yang mengkhianati kita itu nanti bisa kita lihat ya, seberapa besar pengkhianatannya dan seberapa besar sebetulnya trust kita kepada dia gitu. Saya kira itu sekunder tuh kalau yang seperti itu. Tapi yang paling primer itu adalah ketika kita kehilangan dalam bentuk kehilangan dan kematian itu, Mbak Ola. Itu dua hal yang paling utama gitu dalam yang namanya cinta itu. Jadi ketika kita mencintai, kita harus siap nanti mengalami kehilangan dan kematian. Harus siap gitu. Smart listener, pernyataan harus siap ini mungkin buat kita semuanya yang lagi mencintai, lagi jatuh cinta, lagi membangun hubungan, baru menikah barangkali begitu ya, atau baru berkeluarga, baru mulai berpasangan, jadian gitu, baru mulai memiliki sesuatu gitu ya. Itu kayaknya akan mengatakan, apaan sih Pak Arfan? Ini lagi udahlah, lagi senang-senangnya gitu. Mari kita lanjutkan ya perbincangan ini sampai tuntas supaya kita nanti mendapatkan sarinya. Kenapa kita perlu diingatkan antara cinta dan duka itu adalah di sebuah satu ruangan gitu, di sebuah garis lurus gitu kan ya. Paket. Nah, satu paket. Jadi nggak bisa Anda meminta cinta tanpa Anda mengalami duka. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, mudah-mudahan nanti di kesempatan pagi hari ini akan ada banyak cerita yang bisa kita jadikan refleksi juga ya dari Anda. Kami tunggu, silakan di 0812 11 12 959. Kami jadi sesaat.